Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersalawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ali Muhammad. Saudaraku, kita tentu pernah merasakan kegalauan, kegelisahan, kegundahan yang tentunya membuat hati kita tidak enak. Ketahuilah saudaraku, bahwa gundah gulana atau kegalauan itu ada dua keadaan. Keadaan yang pertama karena ada sebab. Biasanya karena terlalu menginginkan sesuatu. Terlebih ketika hati kita sangat menginginkan dunia, entah itu berupa harta, ataupun berupa kedudukan, ataupun berupa perkara-perkara lain dari urusan dunia. Ketika hati kita sangat menginginkannya, bahkan kita khawatir tidak mendapatkannya, hati kita sering gundah gulana dan galau. Apalagi di saat kita tidak berhasil mendapatkannya, kita menjadi sedih sekali. Memang demikian orang yang terlalu menginginkan dunia, biasanya dia akan cepat galau, dia akan cepat gundah gulana. Maka dari itu, jangan sampai keinginan kita yang terbesar adalah kehidupan dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Man kanat dunya hammahu fadhaqallahu alaihi amrah." Siapa yang keinginan terbesarnya adalah dunia, Allah akan cerai-beraikan urusannya. Saudaraku, artinya hatinya akan menjadi lemah, cepat galau, cepat gelisah. Wa ja'ala faqrahu baina ainai, dan Allah akan jadikan kefakiran di pelupuk matanya. Ia tidak pernah merasa qanaah, tidak pernah merasa cukup dengan apa yang Allah berikan kepadanya. Walam ya'tihi mid dunya illa ma kutibalah, dan dunia pun tidak akan mendatanginya kecuali sesuai dengan yang ditakdirkan saja untuknya. Hadis riwayat Tirmizi. Maka ini adalah merupakan akibat daripada terlalu kita mengharapkan dan menginginkan dunia. Akhirnya seringkali hati kita ditimpa kegalauan. Ada lagi galau yang datang tiba-tiba tanpa sebab. Tiba-tiba hati kita galau, tiba-tiba hati kita sedih. Kenapa itu bisa terjadi? Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitab Majmu' Fatawa menyebutkan bahwa galau atau kegundahan seperti itu biasanya akibat daripada dosa, atau kita pernah menginginkan berbuat dosa dan memikirkan dosa. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita sanksi dengan cara dijadikan hati kita galau, gundah gulana tanpa sebab. Aneh, tiba-tiba hati kita tidak tenang, tidak tentram, gundah gulana dan yang lainnya. Yang seperti ini apa obatnya? Tentu kita obati dengan banyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di saat hati kita tidak tentram, hati kita tidak tenang tanpa sebab, maka itu biasanya akibat daripada dosa yang kita pernah lakukan atau dosa yang pernah kita pikirkan. Maka banyak kita istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kita memohon dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara itu insyaallah akan hilanglah kegalauan tersebut. Apa yang kita lakukan ketika galau? Yang pertama, banyak berzikir kepada Allah, karena tidak ada sesuatu yang bermanfaat untuk hati yang galau dari berzikir kepada Allah. Karena dengan berzikir itulah hati menjadi tenang dan tentram. Allah Ta'ala berfirman, "Ala bizikrillahi tatma'innul qulub." Ketahuilah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati menjadi tenang dan tentram. Quran surah Al-Ra'd ayat 28. Kemudian yang kedua, memperbanyak baca Al-Quran, karena Al-Quran adalah obat apa yang ada dalam hati. Allah berfirman dalam surah Yunus ayat 57, "Ya ayuhan nasu qad ja'atkum mau'izatum min rabbikum wa shifa'un lima fis sudur wa hudaw wa rahmatul lil mu'minin." Wahai manusia, sungguh telah datang kepadamu pelajaran Al-Quran dari Tuhanmu, penyembuh bagi sesuatu penyakit yang terdapat dalam dada, dan petunjuk serta rahmat bagi orang-orang mukmin. Saudaraku, berarti Al-Quran adalah penyembuh, sedangkan galau, gundah gulana itu merupakan penyakit hati. Maka Al-Quran disebut oleh Allah sebagai penyembuh apa yang ada di hati. Maka di saat itu kita banyak membaca Al-Quran, mentadabburi Al-Quran. InsyaAllah dengan cara seperti itu hilanglah kegalauan kita. Kemudian yang ketiga, banyak-banyak kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita harus ingat, sesuatu yang kita pikirkan, yang kita inginkan, tidak mungkin bisa kita raih kecuali dengan izin dari Allah. Apabila kita bertawakal hanya kepada Allah dan kita serahkan semuanya kepada Allah,
dan kita berusaha untuk ridha dengan ketentuan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah hati kita tidak akan gundah gulana, hati kita tidak akan galau. Kenapa? Karena hati kita sudah menyerahkan semuanya kepada Allah yang terbaik. Apa yang terbaik di sisi Allah, itulah yang kita terima dan kita berusaha untuk ridha menerimanya. Kemudian yang keempat, jangan mengadu kepada manusia di saat kita gundah gulana, di saat kita galau. Jangan sekali-kali kita mengeluh dan mengadu kepada manusia, karena mengadu kepada manusia tidak ada manfaatnya sama sekali. Adukanlah kepada Allah, sebagaimana Nabi Yakub ketika sedih karena kehilangan anaknya yang bernama Nabi Yusuf alaihissalam, maka ia berkata, innama ashku basi wa huzni ilallah. Sesungguhnya aku hanya mengadukan kesedihanku, kesusahanku hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Quran surah Yusuf ayat 86. Saudaraku sekalian, maka dari itu di saat kita ditimpa kegalauan, gundah gulana, segera kita obati dengan hal-hal yang seperti itu, dan kita berusaha untuk menjadikan hati kita hati yang tenang dan tentram dengan obat Al-Quran, dengan obat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga bermanfaat saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.